hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri. Jadi di sini nanti kita akan membahas berapa nilai sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan dari sudut-sudut, mulai dari sudut istimewa sampai sudut-sudut di atas 90 derajat. Jadi sebelum kita masuk ke sudut yang lebih besar dari 90 derajat, maka pertama sekali yang kita bahas adalah sudut-sudut istimewa. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sudut-sudut istimewa itu kan mulai dari 0 derajat, lanjut ke 30 derajat, lanjut ke 45 derajat, baru 60 derajat dan 90 derajat. Jadi inilah sudut-sudut istimewa. Nah, kemudian di samping Bapak tuliskan ya. Ini ada sinus, kosinus, dan tangen. Oke, jadi kata kuncinya di sini atau yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah si sinus, karena inilah nanti kunci untuk melanjutkan nilai cos dan tangen. Oke, jadi pertama sekali di sin kita tuliskan dulu semuanya setengah. Setengah, sini juga setengah, 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 setengah. Oke, setelah itu kita buat atau kita tuliskan tanda akar, 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 akar. Oke, maaf ya, ini tadi ketimpa, Bapak tulis ulang, yaitu menjadi setengah akar. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, setelah itu kita lihat kalau dia sin, huruf terakhirnya itu kan n, berarti yang artinya naik. Oke, kalau dia naik, maka kita mulai dari angka 0, kita tuliskanlah angka 0, 1, 2, 3 sampai selanjutnya di dalam akarnya. Jadi yang pertama sekali di sini kita tuliskan 0, kemudian lanjut 1. Oke, lanjut lagi ini 2, lanjut lagi 3 dan 4. Nah, ini ya, berarti sin 0 itulah setengah akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Nah, kalau kita lihat di sini masih ada yang tidak sederhana seperti setengah akar 0, setengah akar 1, dan setengah akar 4. Maka kita sederhanakan. Setengah akar 0 ya, oke, di sini Bapak bocoretannya. Setengah akar 0 ini sama juga dengan setengah akar 0 berapa? Akar 0 itu kan 0, berarti setengah dikali 0 sama dengan 0. Jadi bisa Bapak tuliskan setengah akar 0 ini sama juga dengan 0. Oke, kemudian yang kedua, setengah akar 1. Ya, setengah akar 1. Setengah akar 1, berarti akar 1 itu berapa? Akar 1 itu kan plus minus 1. Tetapi karena ini masih berada di kuadran pertama, maka yang kita gunakan adalah positif 1. Jadi setengah kali akar setengah, akar 1 itu sama juga dengan setengah dikali 1. Berarti ini sama dengan setengah. Jadi ini Bapak bisa tuliskan menjadi setengah. Oke, kemudian 45 derajat setengah akar 2. Kalau ini tetap tidak perlu kamu ubah. 60 derajat setengah akar 3. Ini juga tetap tidak perlu kamu ubah. Kemudian yang 90 derajat setengah akar 4. Setengah akar 4 bisa kita sederhanakan lagi menjadi setengah akar 4 itu sama dengan setengah dikali akar 4 berapa? Plus minus 2. Tapi karena ini masih di kuadran pertama, maka bisa kita tuliskan yang positif. Positif 2 berarti setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Jadi sin 90 derajat itu sama juga dengan 1. Ingat ya, kalau dia sudut-sudut istimewa, kalau kita nanti berbicara tentang kuadran, itu di kuadran pertama dan semuanya bernilai positif. Makanya yang kita gunakan adalah yang positif. Jadi hasil akhir dari sin 0 itulah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Inilah yang perlu kamu hafal.
Oke, jadi tidak perlu kamu hafal setengah akar 0, tidak ya. Langsung yang sederhananya saja, yaitu 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, bagaimanakah untuk cos? Sebenarnya bisa caranya sama. Kalau dia S nanti berarti surut, berarti dia turun. Tetapi yang lebih gampang adalah tinggal kamu balikan. Artinya, kalau dia sin 91, berarti kalau cos 0 itu adalah 1. Tuliskan lanjut lagi, kalau dia 60 derajat setengah akar 3, berarti ini nanti untuk cos 30 derajat. Berarti ini setengah akar 3, kemudian ini tetap setengah akar 2, kemudian setengah baru 0. Oke, jadi kebalikan dari si sin. Nah, bagaimana untuk tangen? Kalau dia untuk tangen, ya, kalau misalkan kamu malas menghafal, kamu tinggal pahami aja ini rumus yang ini. Tangen itu kan sama juga dengan sin dibagi dengan cos. Oke, jadi pertama kita lihat untuk 0 derajat. Nilai sinnya berapa? Sinnya 0. Cosnya berapa? 1, berarti sin dibagi cos. Sin dibagi cos, nilai sin 0 derajat tadi 0. Nilai cos derajat 1, berarti 0 dibagi 1 berapa? 0. Jadi tangen 0 derajat itu adalah 0. Oke, kemudian untuk 30 derajat sama, berarti sin dibagi cos, ini 30 derajat ya, berarti setengah dibagi setengah akar 3, berarti ini sama juga dengan setengah, ini kan penyebutnya jadi pembilang 2/1, tapi ini akar 3 tetap ada, berarti ini sama juga dengan 1/akar 3. Kalau dikalikan sekawan nanti hasilnya ini pastilah 1/3 akar 3. Oke, kemudian untuk 45 derajat sin dibagi cos karena nilainya sama, berarti ini 1. Untuk 60 derajat nanti kalian buat perhitungannya sendiri ya. Kalau dia untuk 60 derajat sama sin dibagi cos, berarti setengah akar 3 dibagi setengah. Ini nanti hasilnya pasti akar 3. Ya, kalian buktikan nanti sendiri. Kemudian untuk 90 derajat sin dibagi cos, berarti 1 dibagi 0. Semua bilangan dibagi 0 hasilnya itu adalah tak terdefinisi ya, atau tak tentu, berarti bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Oke, jadi inilah kata kuncinya. Sin 0 derajat itu sama dengan setengah akar 0, itu sama juga dengan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Untuk tangen berarti itu mulai dari 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3, dan tak terdefinisi ya, tak terdefinisi. Jadi untuk sekan ya, untuk sekan kita tinggal menggunakan rumus aja yang kamu pahami hanya ini aja. Yang 3 ini kamu yang harus kamu pahami, yang 3 ini. Jadi untuk yang kosekan itu kan, kosekan misalkan alfa itu sama dengan rumus kosekan itu apa? Sama juga dengan 1/sin alfa. Oke, jadi kalau misalkan kita mau mencari berapakah nilai kosekan misalkan 30 derajat, berarti itu sama juga dengan kosekan 30 derajat itu sama juga dengan 1/sin alfa. Sin 30 tadi berapa? Sin 30 itu kan setengah, berarti 1/setengah, berarti ini sama juga dengan 2. Oke, jadi kosekan 30 derajat itu adalah 2. Oke, kamu bisa nanti lanjutkan untuk yang lainnya, misalkan 0 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kemudian ada yang namanya sekan ya, sekan alfa. Berarti kalau sekan alfa itu kan sama juga dengan 1/cos alfa. Nah, berarti kalau misalkan ditanya berapakah sekan dari 60 derajat, berarti 1/cos alfa ya, berarti 1 lihat berapa cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu kan setengah, berarti 1/setengah. Berarti sama juga ya, 2. Jadi sekan 60 derajat itu sama juga dengan 2. Oke, satu lagi. Misalkan yang ditanya berapakah kotangen alfa itu kan, oke, pertama rumusnya dulu. Kotangen alfa itu kan sama juga dengan 1/cos
kotan alfa. Berarti kalau misalkan ditanya berapakah kotangan berapa ya kira-kira, oke Bapak buat misalnya 45 derajat, maka tinggal kamu lihat tangan 45 derajat berapa, itu kan 1, berarti kotangan 45 derajat itu sama juga dengan 1/1, berarti sama dengan 1. Gitu dia. Jadi kuncinya kamu hanya perlu pahami atau menghafal nilai sinus, kemudian gunakan trik yang Bapak jelaskan tadi, yaitu kalau sudah dapat nilai sin untuk sudut istimewa, tinggal kamu balikkan untuk si cos. Ya, jadi mulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, bagaimana untuk tangen? Kalau dia untuk tangen, kamu tinggal pahami rumusnya. Rumus tangen itu kan sama juga dengan sin dibagi cos. Jadi tinggal kamu bagi. Misalkan tangen 0 derajat berapa? Itu kan bisa kamu cari dengan sin dibagi cos. Sin 0 berapa? Itu 0. Cos 0 berapa? 1, berarti 0 dibagi 1 sama dengan 0. Demikian juga untuk selanjutnya. Jadi nanti ini kan masih satu Bapak tuliskan, yaitu hanya 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat. Dengan menggunakan persamaan ini, misalkan kosekan alfa itu kan tadi 1/sin alfa, maka cari lagi berapa nilai kosekan 0 derajat, kosekan 45 derajat, kosekan 60 derajat, 90 derajat dengan menggunakan rumus 1/sin alfa. Oke, jadi nanti tugasnya carilah nilai ya kosekan 0 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, demikian juga untuk sekan. Cari nanti sekan berapa yang udah kita bahas, yang dibahas tadi kan yang 60, berarti 0 derajat, 45 derajat, lanjut ke 90 derajat. Oh, satu lagi ya, 30 derajat. Kemudian cari nanti kotangan dari, karena yang tadi sudah Bapak jelaskan 45 derajat, berarti yang tinggal kamu cari 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, baru 90 derajat. Oke, jadi biar agak rapi Bapak pindahkan ya. Bapak pindahkan tabelnya jadi seperti ini. Nah, inilah dia. Jadi nilai sin 0 derajat itulah 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat 1. Tadi karena kita sudah ada cari kosekan, misalkan Bapak tuliskan di sini kosekan, kemudian ada sekan, kemudian ada kotangen. Sudah, kotangen yang Bapak kosekan tadi yang Bapak cari itu kan kosekan 30 derajat, yaitu 2. Berarti Bapak tuliskan di kosekan 30 derajat itu adalah 2. Nah, kemudian yang sekan tadi Bapak mencari sekan 60 derajat, yaitu 2 juga. Berarti untuk sekan tadi ada 60 derajat, Bapak tuliskan di kolom 60 derajat ini 2. Kemudian satu lagi ada kotangen 45 derajat, yaitu 1. Berarti mana kotangen? Ini ya. Kotangen 45 derajat itu adalah 1. Nah, jadi nanti yang kosong-kosong ini kan 0 untuk kosekan dan sekan dan kotangen belum ada, nanti kamu isi. Kemudian sekan 30 dan kotangen 30 belum ada, nanti kamu cari dengan menggunakan persamaan yang tadi. Kemudian kosekan 45, sekan 45 juga belum ada, nanti kamu isi. Oke? Dengan menggunakan persamaan yang tadi.